Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Risa udah buka acara dan udah memberikan apa namanya ide untuk membuka kelas percepatan dan kita masuk ke sesi ketiga teman-teman di sesi kelas percepatan ini. Thank you udah Bapak Ibu udah hadir di ruangan webinar dan seperti biasa dari rencana kita 12 sesi ini gitu ya semoga nyampe nih ke 12 sesi ini gitu ya. Dan sebentar saya share dulu. Oke. Dan ini mungkin tugas dari sesi kedua kemarin, Bapak Ibu. Yang pertama, print e-polisnya masing-masing, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang peserta kelas percepatan, udah di print belum polisnya masing-masing, gitu ya. Mungkin saya mau tanya ke Mas Imam, Pak Kus, Bu Sunardi, gitu. Polisnya udah di print belum? Terus yang biasanya nggak dilakukan, udah di print, dibaca nggak, gitu ya. Pertanyaan saya cuma satu, berapa halaman polis kita? Ya, boleh diketik di situ. Berapa halaman polis kita? Ya, teman-teman, Anda bisa buka polis Anda dan polis ini bisa jadi alat bantu kita ketika kita melakukan presentasi. Kemudian persyaratan untuk apa namanya? Persyaratan untuk lanjut di sesi-sesi kelas percepatan ini yang kedua adalah premi kita selalu aktif. Polisnya tidak tertunggak. Yang ketiga, pastikan keluarga kita tahu bahwa kita ikut program CIP ini. Polisnya bisa Anda tunjukkan gitu ya. PR-nya ini. Jadi sederhana banget PR-nya sebetulnya ya. Sebelumnya kita ada PR, kemudian kita ada PR buat Dreambook, apa daftar nama, apa sorry, list impian dan lain-lain gitu ya. Ini PR-nya teman-teman. Semoga teman-teman udah lakukan ini karena balik lagi ini untuk kepentingan kita membangun bisnis kita masing-masing gitu ya. Oke. Teman-teman kita masuk ke sesi ketiga, Fast Fundamental and Strategic Training. Dan bentar, ya, dan kita masuk ke materi dulu ya, sebelum ke yang lain-lain ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Mungkin kemarin buat Bapak Ibu yang udah nyimak sesi kedua, kita ngebahas tentang praktek buat janji, praktek mengelola daftar nama dan presentasi gitu ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang follow up. Nah, follow up sebaiknya dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam, teman-teman. Kalau sebaiknya dilakukan 1 kali 24 jam. Karena makin mundur kita melakukan follow up, prospekan kita makin lama makin lupa, makin mempertimbangkan, makin mundur, makin jauh. Dan ketika jeda waktu itu biasanya prospekan kita mencari sumber-sumber informasi dan kabar biasanya informasi yang mereka terima adalah informasi-informasi yang kurang tepat. Apalagi kalau browsing. Ketika mereka browsing Bineka Live atau browsing Bistar atau Income Protection langsung banyak munculnya Bumi Putra lah, munculnya Jiwasraya lah, asuransi yang apa yang macet lah dan lain-lain. Jadi usahakan teman-teman follow up ini dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Jadi kalau teman-teman presentasi hari Senin, dipastikan ketika Senin itu Anda langsung bilang ketika selesai presentasi, Bapak, Ibu, silakan ini pelajari kalau belum bisa memutuskan. Tapi kalau udah bisa memutuskan, ayo kita input sekarang. Kalau misalkan dia butuh waktu, oke Pak, mungkin Bapak pelajari ini besok, misalkan Selasa atau Rabu, nanti kita ketemu lagi Pak untuk follow up gitu ya, 2 kali 24 jam. Nah, teman-teman, kenapa prospekan kita harus di follow up? Karena biasanya prospekan kita itu terbagi tiga. Ada orang-orang yang ketika kita presentasi, dia langsung 10% langsung join, Bapak Ibu. Pas kita jelasin tentang materi presentasi, materi produk, langsung tertegun. Waduh, ini luar biasa. Ketika kita liatin cloning, makin membara. Dan dia bilang, mana isian datanya? Gimana cara joinnya? Dia ngejar langsung. 10% prospekan kita langsung join. Dan itu udah banyak terjadi. Kang Dede salah satunya. Ya pas saya jelasin, dia bilang, Pak, saya udah nonton YouTube-nya. Udah saya join aja langsung sekarang. Gitu ya. Makanya nggak heran, karena joinnya gampang, jaringannya hari ini ribuan. Dengan mudahnya. Ingat, duplikasi segala-galanya, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, kenapa follow up menjadi penting dilakukan? Karena
dari sekian banyak prospekan kita yang langsung join tuh hanya 10%. 80%-nya mereka pikir-pikir dulu. Mereka mempertimbangkan dulu. Mereka izin dulu ke suaminya, izin dulu ke istrinya, kan gitu. Kadang-kadang kita bercanda kan, 400.000 kok izin suami sih, izin istri sih. Ya kemarin karaoke nggak izin kan gitu ya. Nah, disinilah pentingnya follow up Bapak Ibu. Kenapa? Karena 80% prospekan kita butuh di follow up. Yes, ya. Dan 10% dari prospekan kita langsung menolak. Jadi jangan kaget kalau kita prospek belum jelas apa-apa, baru ngomong tentang Pak, pentingnya punya proteksi buat keluarga. Oh, asuransi. Enggak pokoknya. Gitu. 10% langsung menolak. Jadi teman-teman, inilah pentingnya yang namanya follow up. Karena sebagian besar, mayoritas dari prospekan-prospekan kita, 80% butuh yang namanya follow up. Ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Oke. Nah, apa yang dilakukan ketika kita follow up, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita agak-agak bingung gitu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa follow up adalah memastikan join atau enggak gitu ya. Nah, follow up itu sebetulnya poin-poinnya kurang lebih yang pertama adalah ya, kita kupas ulang. Mungkin ada materi-materi yang kita lakukan di presentasi kemarin yang orangnya nggak ngeh. Mungkin ketika kita sedang ngomong cloning, tiba-tiba dia ada telepon masuk misalkan. Yuk bahas lagi. Pak, ada nggak yang ditanyakan dari materi presentasi kemarin? Ya, jadi pastikan mereka lengkap mendapatkan informasi di follow up. Makanya follow up itu bukan kita banyak bicara, teman-teman, tapi follow up itu kita harus banyak mendengar apa yang kurang dari presentasi kemarin. Makanya kekuatan bisnis kita sebetulnya presentasi dan follow up itu lebih banyak mendengar dibanding kita bicara, Pak. Kita bicaranya 20%, mendengarnya 80%. Kita lihat kebutuhan mereka apa gitu. Ya dari sisi materi apa yang kurang nih? Nah, dengarkan dulu apa kebutuhan mereka. Ya. Kemudian follow up itu menjawab semua pertanyaan prospekannya. Makanya teman-teman, jam terbang ini segala-galanya. Makin kita sering melakukan presentasi, makin kita sering mendapatkan banyak pertanyaan dari prospekan, makin kita membangun keyakinan diri, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang ketika ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab di awal-awal bisnis ini, nah saya akan tanyakan ke Pak Febri, Pak. Dan untuk menjawabnya apa? Oh Pak, untuk hal ini karena saya juga orang baru, kalau saya gitu apa adanya aja. Karena saya orang baru Pak, mungkin saya akan sambungkannya dengan Pak Febri upline saya. Nah saya sambungkan dengan Pak Febri, nanti Pak Febri menjawab sambil saya dengarkan. Jadi ketika suatu saat ada pertanyaan yang sama, saya udah bisa jawab teman-teman. Nah karena sering presentasi, sering banyak pertanyaan, akhirnya kita pintar dengan sendirinya Pak. Makanya presentasi itu mempertajam kita di di bisnis ini gitu. Seperti pisau yang sering dipakai dengan pisau yang jarang dipakai, pasti lebih tajam pisau yang sering dipakai. Jadi menjawab semua pertanyaan prospekan. Di sini poin apa? Kita mendengar kebutuhan mereka. Kita mendengar apa yang kurang jelas di prospekan kita. Gitu. Itu follow up. Kemudian follow up juga ketika semua pertanyaan sudah terjawab, ketika semua materi dipastikan dia udah terima, nah langsung lanjutnya. Di follow up kita langsung gambarkan, Pak, ketika Bapak mengambil keputusan di program ini, yuk Pak, kita targetkan yuk premi pertama yang Bapak bayar, hitungan 1-2 hari segera balik modal. Langsung ajak arahkan target terdekat. Target terdekatnya apa? Premi yang dibayarkan itu harus balik, Pak. Nah, ketika orang memandang bahwa, oh, semudah itu ya Pak Andri, sponsor 2 udah balik modal premi, akhirnya mereka nggak berat untuk bayar premi pertama, teman-teman. Ya, jadi poin ketiga ini ketika semua pertanyaan yang kira-kira masih mengganjal sudah terjawab, baru kita arahkan, Pak, oke, semua mungkin udah clear, udah terjawab, Bapak tinggal isi data ini aja, premi 400.000. Nah, setelah itu kita tentukan, Pak, hari ini Senin, besok kita presentasi teman Bapak. 2 orang aja, Pak. Rabu Bapak udah terima balik tuh premi yang pertama. Kamis kita presentasi lagi, Pak. Ada 2 lagi gabung, Bapak udah bisa untuk bayar tabungan bulan depan. Yang ini ya? Target diarahkan udah diambil ya. Diarahkan mulai target, gitu ya. Nah, Oke. Kemudian di follow up apa lagi? Ini 7,5 ya. Jadi ini 7,5 Bang. Mungkin Bu Risa bisa tutupin mic-nya. Yang keempat, ya closing. Ya ketika orang udah ditentukan targetnya jelas, terdekat,
otomatis orang akan dengan mudahnya kita bantu untuk closing. Ya, teman-teman ya. Oke, sebentar. Yang kelima, ketika kita udah beliau isi premi, ketika beliau udah diarahkan untuk punya target, langsung kelima kita buka. Yuk Pak, Ibu, kita olah daftar nama. Kira-kira Bapak ada nggak 10 orang pertama yang kira-kira kalau digambarkan program ini mereka bakal semangat luar biasa. Nah, dari 10 ini Pak, 2 orang aja gabung, premi pertama Bapak terbayar. Langsung diajarkan mengolah daftar nama, sekaligus saat itu juga langsung buat janji untuk 1 minggu ke depan. Jadi ketika orang bergabung di program ini, nggak ada yang udah gabung langsung bingung. Ngapain nih? Nggak ada yang begitu, teman-teman. Karena kita sebagai upline-nya memfollow up dengan tepat gitu. Jadi udah tahu arahannya. Maka bagi saya kadang-kadang heran gitu, ada orang yang gabung di program ini, udah gitu, udah hilang. Dan premi kedua nggak jalan, premi ketiga nggak jalan, presentasi pun nggak. Pertanyaan saya cuma satu, dia join untuk apa gitu? Nah, jangan sampai ini kesalahan di kitanya nih sebagai leadernya. Kita nge-follow up-nya nggak jelas gitu. Mungkin dia join gara-gara udah capek dengar suara kita ngomong gitu. Aduh, supaya Bu Risa nggak ribut lah, udah join aja lah. Gitu lah. Jadi, pastikan teman-teman follow up ini berjalan dengan sangat baiknya. Jawab semua pertanyaannya, jawab semua materi yang mungkin dia belum ngerti, ya, ajak mulai gambarkan punya target, isi data, bayar premi, dan langsung olah daftar namanya, langsung buat janji. Dengan kita mengajarkan daftar nama dan buat janji, dia bakal ngelihat, oh semudah itu buat janji. Nah, mengolah daftar nama dan buat janji, kita udah bahas di sesi yang pertama kemarin, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini membuat tim kita yakin, ini membuat semua orang yang gabung di program kita benar-benar ngerasa bahwa, oh ini jelas ya pola kerjanya ya. Ini follow up, teman-teman. Ini kuncinya satu di follow up adalah banyak mendengar, kemudian jawab semua keraguan dan pertanyaannya, udah gitu mulai ajak yuk, step awalnya seperti ini. 1 minggu teman-teman membuat daftar nama dan buat janji dengan tim yang baru itu, berarti dalam 1 minggu paling tidak 7 hari, 7 orang udah kita presentasi depan mereka dan downline kita langsung ngeliat, oh semudah itu presentasi. Dan ketika presentasi, kalau saya selalu bilang presentasi table talk itu nggak mesti pakai materi seperti kita CIP Zoom gitu ya, atau CIP di kantor. Materi lengkap nggak mesti. Kadang-kadang kita pakai materi selembar aja. Tapi yang saya lakukan sebelum saya ngeluarin materi selembar, yang saya lakukan cuma ngobrol dulu ketika presentasi. Ya, kalau one on one table talk dengan teman yang kita kenal, saya selalu bilang masuknya dari satu kan, udah nyiapin dana warisan buat anak belum? Udah nyiapin dana pensiun belum? Itu kalimat yang paling gampang, Bapak Ibu. Dan semua jawaban teman-teman saya, jawabannya apa? Boro-boro nyiapin dana warisan, boro-boro nyiapin dana pensiun, sehari-hari aja susah. Dari situ langsung kita masuk. Bilangin, kalau saya mah alhamdulillah udah nyiapin dana warisan, kalau ada apa-apa. Hanya dengan program nabung 400.000, kok bisa? Nah, kalau penasarannya udah muncul, baru keluarin kertas selembar. Lembar presentasi selembar. Udah bergulir semuanya. Table talk itu benar-benar ngobrol bergulir, membahas kehidupan mereka gitu. Jadi kita hadir benar-benar jadi advisor, jadi apa penasehat gitu. Dan ketika udah presentasi ngobrol lengkap, biarkan dia menyimpan informasi itu nggak lebih dari 2 kali 24 jam, kita follow up, diulas lagi gimana yang kemarin. Udah kebayang belum? Iya bener juga ya Pak Andri. Kalau saya tiba-tiba mati, saya belum nyiapin apa-apa. Nah, di situ follow up kita tembus lagi. Berarti fokus dia adalah di nyiapin dana warisan. Kalau ketika follow up dia bilang, Pak Andri itu tuh bener, 2,5 miliar per bulan itu bisa kejadian dengan 1 tahun di program ini, oh berarti titik poin dia adalah bisnis Bapak Ibu. Kejar dulu bisnisnya. Follow up itu banyak mendengar Pak. Ya. Jadi kunci dari follow up adalah kita harus sukses mendengarkan prospekan kita. Makanya saya bilang di bisnis ini benar-benar kita dilatih untuk lebar hatinya Bapak Ibu. Luaskan dadanya untuk nerima informasi-informasi ini. Dan buat teman-teman yang hari ini udah punya tim banyak, mungkin udah merasakan ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru hari ini ingat bahwa di bisnis ini kita benar-benar bisnis membangun manusia. Follow up Bapak Ibu. Yakinkan mereka, Bapak siapapun Bapak, pekerjaan apapun Bapak di program ini bisa Pak. Itu di follow up, yakinkan baik secara perusahaan, secara marketing plan dan lain-lain. Ya, inilah follow up. Jadi kunci follow up adalah banyak mendengar dan kasih gambaran. 5 poin kurang lebih seperti ini.
Teman-teman, follow up itu mencetak presentasi baru. Jadi ketika di poin kelima tadi, Anda langsung mengajarkan daftar nama dan buat janji, berarti follow up di orang yang baru ini harus menghasilkan jadwal presentasi baru. Jadi nggak pernah berhenti, Bapak Ibu. Jadi ketika Anda punya tim, Anda nggak akan pernah berhenti jadwal presentasi Anda. Karena kita bukan lagi bicara presentasi untuk diri kita pribadi atau prospekan kita sendiri gitu. 80% untuk ngebantu tim yang baru. Ketika Anda punya tim yang baru, langsung Anda arahkan, yuk besok kita kemana? Saya buat Bapak balik modal 1 hari. Follow up mencetak presentasi baru, presentasi mencetak follow up baru. Anda presentasi orang baru, calon cucu Anda misalkan, nah udah gitu Anda follow up lagi. Dan dari follow up akan pelan tapi pasti membangun tim bisnis. Karena prosesnya terjadi, koneksi atau chemistry-nya terbentuk antara upline dengan downline, bahkan dengan cucunya nanti, teman-teman. Inilah membangun tim bisnis. Dan itu terus bergulir, terus berputar. Nah, ketika kita baru gabung, udah gitu nggak lama punya downline lagi. Pastikan untuk poin-poin tertentu Anda bantu tuh. Ya, di mengolah daftar nama kita udah bahas poin-poinnya. Poin-poin tinggi sama upline yang atas. Poin-poin sedang sama upline yang sama yang baru. Poin-poin rendah kita praktekkan sendiri, kan gitu. Follow up mencetak presentasi baru, presentasi mencetak follow up baru, follow up ini bakal pelan-pelan membangun tim bisnis, Bapak Ibu. Makanya kalau di langkah sukses, presentasi dan follow up itu menjadi bagian dari langkah sukses, teman-teman. Yang nanti support system akan mulai ramu gitu ya, untuk step by suksesnya itu di program CIP ini. Lakukan ini Bapak Ibu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman hari ini punya tim di kiri 10, di kanan 15, waduh, Anda betul-betul tuh siap membantu mereka semua untuk memastikan terjadi presentasi baru, terjadi follow up baru. Nah, kalau hari ini ada teman Anda, grup Anda di kiri kanan yang 10 atau 15 kiri kanan Anda belum maksimal jalannya, belum semangat, tugas Anda cuma satu, datangi mereka, follow up. Tanya, Pak, Bapak sekarang udah pegang akun nih. Yuk, punya target yuk. Targetnya apa? Saya mau bantu Bapak aman Powerline bulan ini. Kira-kira saya harus bantu seperti apa? Gitu. Seperti saya ke Bu Risa, saya bilang Bu Risa sekarang udah gabung nih. Saya bilang, goal saya cuma satu, saya mau bantu Bu Risa jadi Powerline. Ketika di awal gabung gitu ya, saya bilang, Bu Risa, saya mesti bantu seperti apa nih? Apalagi kita beda kota, saya bilang. Nah, Bu Risa bilang, Pak Andri, biar saya presentasi dulu, pokoknya semua prospekan saya akan ajak follow up, telepon sama Pak Andri langsung. Kapanpun saya harus siap, harus bisa bantu, kata Bu Risa gitu. Saya bilang, oke, jam berapapun telepon saya angkat. Dan nggak pernah ada telepon Bu Risa yang nggak pernah saya angkat, kan gitu. Makanya jadi upline jangan sulit dihubungi oleh downline-nya. Apalagi dihubungi oleh upline, Bapak Ibu. Hati-hati, kualat nanti. Ya, dan alhamdulillah terjadi. Nggak lama Powerline, bahkan nggak lama ribet berulang. Padahal kita beda kota. Tapi semuanya by target, teman-teman. Jadi buat Bapak Ibu hari ini yang mungkin belum nyampe target yang diinginkan, belum nyampe komisi yang diinginkan, Anda mungkin lupa. Belum set target, teman-teman. Yuk, buat teman-teman yang hari ini baru, set target. Langkah pertama, aman Powerline. Ya, nah, Anda konsultasi dengan upline Anda, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibantu oleh upline Anda. Ini bisnis teman-teman gitu ya. Oke. Itu kurang lebih bicara tentang follow up. Semoga teman-teman bisa menangkap tentang pentingnya follow up, karena nggak ada serta-merta Anda presentasi sekali tiba-tiba nunggu kok nggak join ya, kok nggak gabung ya. Sekedar Anda nyebar-nyebar flyer gitu ya di Facebook atau kok nggak ada yang nyangkut ya, nggak seperti itu teman-teman. Memang kita berada di era digital, tapi kita balik lagi tetap bisnis kita network marketing teman-teman. Era digital Anda hanya nge-blast informasi aja, tapi tetap untuk merangkum mereka, untuk merangkul mereka, untuk memahamkan potensi bisnis ini tetap mesti one by one gitu ya. Harus kita follow up. Jadi kalau saya pribadi, saya nggak pernah buang-buang daftar nama teman-teman. Saya prospek seminggu 10 orang misalkan. Nah 10 orang itu pastikan saya follow up satu-satu. Jadi nggak pernah saya buang daftar nama teman-teman. Dan follow up itu memastikan saya menyampaikan informasi dengan lengkap, dan saya ingin pastikan semua orang yang gabung di bisnis saya, orang-orang yang mengerti kenapa dia gabung di program ini. Dan ketika ada orang-orang menolak, mereka tahu apa yang sedang dia tolak. Itu fungsinya follow up. Akhirnya saya nggak penasaran lagi ketika orang nggak mau di bisnis ini, ya udah, nggak apa-apa. Mungkin belum timing yang tepat.
Ya udah saya tinggal bina hubungan baik aja, dan balik lagi ketika follow up beliaunya belum mau gabung di program ini, seperti materi yang sebelumnya saya bilang, gali daftar namanya. Oke Pak, mungkin Bapak belum belum bisa ikut program ini, tapi mungkin ada beberapa teman yang kira-kira butuh program ini, boleh nggak saya minta 5 sampai 10 nama? Ya udah, orang biasanya kalau nggak join, diminta daftar nama, dia ngasih, Pak. Dia ngasih daftar nama 10, kita catat nomor teleponnya, dan kita bilang, Pak, izin, nanti saya akan hubungi beliau-beliau ya. Dan saya akan bilang, saya diperkenalkan Bapak ini dari Bapak, gitu. Jadi follow up itu tidak pernah tidak menghasilkan hasil. Kalaupun tidak closing, tapi dengan follow up, kita bakal mencetak presentasi baru. Gali prospekan Anda dan tim Anda, Bapak Ibu. Follow up. Jadi hari ini Bu Risa, teman-teman yang udah punya downline kiri kanan, follow up, Pak. Downline Anda nggak akan ujuk-ujuk berjalan dengan hebat tanpa follow up. Kalau tim kita ada yang udah join tapi belum jalan, berarti ada yang kurang. Follow up-nya kurang. Tugas siapa ya? Tugas kita sebagai upline-nya. Anda ingin bisnisnya bergerak, berarti ya harus kita yang gerakan bisnis ini, gitu, teman-teman. Ya, kenapa tim kita belum memandang ini sebagai mega proyek? Oh, berarti ada sesuatu yang kurang. Follow up-nya, Bapak Ibu. Makanya kelas percepatan ini diciptakan agar kita semua memandang ini sebagai mega proyek. Kalau kita belum memandang ini sebagai mega proyek, gimana kita bisa menjadikan ini mega proyek di hadapan donor-donor Anda? Gimana kita memfollow up mereka, Bapak Ibu? Nah, kelas percepatan ini adalah kelas RPKAD-nya lah, kalau zaman TNI dulu ya. Yang kita ingin bicara percepatan. Nah, kalau bicara percepatan, otomatis semua yang hadir di ruangan Zoom meeting ini adalah orang-orang yang udah memandang ini sebagai bisnis, Bapak Ibu. Dan semua orang yang udah memandang ini sebagai bisnis, otomatis bicara bisnis, bicara ingin cepat cuan, ingin cepat untung, ingin cepat besar. Nah, berarti udah bicara percepatan, Bapak Ibu. Kalau udah bicara percepatan, berarti langkah-langkahnya harus langkah-langkah percepatan. Presentasinya nggak sehari satu lagi, teman-teman. Sehari 3, sehari 4. Follow up temannya, Anda datangi tim-tim Anda kiri kanan. Tim kiri kanan Anda tidak akan pernah berkembang kalau tidak ada kembangkan, teman-teman. Memang ada cloning, ini hebatnya CIP gitu, ada cloning. Cloning ini membantu sekali, Bapak Ibu. Tapi balik lagi, bagi saya cloning adalah bonus. Tetap aja saya bangun kiri, bangun kanan. Pastikan semua kiri kanan saya berlapis orang-orang yang sudah terfollow up, orang-orang yang sudah memandang bisnis ini seperti sebuah mega proyek. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi follow up, mencetak presentasi baru, dan mencetak tim bisnis. Ya, oke. Itu tentang follow up, Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang mahakarya di dunia networking. Teman-teman, produk dan marketing plan kita adalah mahakarya di dunia networking, Bapak Ibu. Karena terbaik, Pak. Makanya hari ini saya nggak pernah gentar ketemu leader manapun. Orang mau bilang ini leader mana kek, mau pejabat apa kek, buat saya nggak masalah, teman-teman. Kenapa? Karena saya memegang sebuah mahakarya di dunia network marketing. Ya, dan hari ini balik lagi, teman-teman. Yuk kita clearkan nih. Ini komisi harian kita. Ya mungkin teman-teman yang baru masih lupa gitu bahwa income kita adalah income harian, Pak. Nggak ada, Pak, marketing plan yang sedahsyat ini. Jadi bahasa Pak Febri ke saya, Pak Andri, bisnis ini benar-benar bisnis yang bisa dicetak income-nya harian. Kenapa? Karena preminya ideal untuk dicetak harian. Premi 400.000 itu memungkinkan kita prospek orang dan 10% langsung gabung, itu memungkinkan, Pak. Karena angkanya hanya 400.000. Beda kalau gabung di program ini, angkanya 400 juta, 40 juta. Ini 400.000, teman-teman. Ketika teman-teman udah bisa memandang program ini begitu bermanfaatnya buat keluarga, otomatis Anda akan dengan mudah meyakinkan banyak orang bahwa program ini sangat dibutuhkan oleh keluarga mereka. Nah, ketika kita udah memahami itu, akan sangat tajam, Pak, presentasinya. Makanya, kenapa kelas percepatan ini syaratnya preminya tidak tertunggak? Karena gimana bisa kita tajam kalau premi kita aja tertunggak, Pak? Kalau kitanya aja nggak memandang bahwa program ini program yang penting buat keluarga, ya gimana Anda bisa sponsori orang? Saya bicara di kelas percepatan ya, teman-teman ya, no hard feeling gitu. Dan ketika terjadi sponsor tiap hari, karena kita udah sangat memahami bahwa program ini sangat penting dan Anda menjadi sangat tajam bicara ke prospekan Anda, ketika Anda jadi seorang penasehat, pentingnya punya proteksi, dan Anda ringan menyampaikan karena premi Anda udah berlebih, bahkan Anda mungkin ada yang udah 1 tahun, ada yang udah mau 2 tahun nabungnya, Anda udah dengan mudah mensponsori 400.000, Bapak Ibu.
Akhirnya setiap hari Anda bisa nyetak 150.000, 150.000, 150.000. Dan ketika dengan mudahnya Anda mencetak 150.000, keyakinan kita makin muncul, makin muncul, makin muncul. Momentum bisnis kita, momentum keyakinan diri kita bertumbuh, teman-teman. Ini pentingnya bayar premi tahunan, Pak. Kalau Anda udah bayar premi setahun, Anda udah enak nyampein ke orang. Pak, saya udah 1 tahun di program ini. Pak, saya udah 8 bulan di program ini. Tapi gimana kalau Anda bayar preminya baru 1 bulan, tertunggaknya 3 bulan misalkan, prospek orang. Hati Anda nggak bisa bohongi, teman-teman. Aduh, mau ngajak orang nabung 400.000, langsung kita kerasa tuh, saya juga berat nih. Ya gimana bisa presentasinya tajam, Bapak Ibu? Maka di kelas percepatan ini, saya memandang Anda orang-orang yang sudah memandang ini sebagai bisnis. Masuklah ke fast track, Bapak Ibu. Nabung langsung 10 bulan. Langsung nabung 6 bulan. Nabung 12 bulan. Ketika Anda udah seorang fast track, ketika Anda udah nabung 1 tahun, Anda ketemu orang memandang 400.000 jadi cincai, Pak. Bu, cuma 400.000 demi anak-anak yang dicintai. 13.000 per hari. Nah, karena Anda dengan bahasa tubuh yang jujur, dengan hati yang tulus menyampaikan itu, orang dengan mudah, oh ya deh, Pak Andri, saya join 400.000, 400.000, 400.000. Dan akhirnya tiap hari Anda 360, 150.000, 200.000. Maka ketika kita membangun bisnis networking, Bapak Ibu, yang pertama harus dibangun adalah diri kitanya dulu. Gimana kita bisa menjual ayam goreng jualan kita kalau kita tahu bahwa ayam goreng yang kita makan itu, apa yang kita buat itu nggak enak, Pak. Jadi berusaha yang terbaik dulu. Anda harus bisa yakin bahwa ayam goreng kita itu ayam goreng terbaik. Ayam goreng paling enak. Makanya dengan mudah Anda cerita ke orang, oh, kalau makan ayam goreng di Bandung harus ke tempat saya. Ya gimana kita bisa meyakinkan bahwa program ini sangat penting. 400.000 itu murah banget, Pak, untuk premi. Saya aja udah nabung 1 tahun. Karena ini semua hanya geser rekening. Semoga logikanya masuk ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Catat, Pak, ini hanya geser rekening. Semoga teman-teman segera kejar fast track, Pak. Agar spirit Anda spirit bisnis gitu di sini. Jadi ketika orang ada bilang, Pak Andri, kalau saya nggak bisa nabung, gimana? 3 bulan nabung, ternyata saya butuh uangnya, bisa diambil nggak? Nah, kita dengan mudah gak akan bilang kan, Pak, aduh, Bapak nggak akan pernah perlu uang 400.000 kali 3 itu. Karena Anda udah terima 3 bulan ke depan, udah terima mungkin udah 10 juta, 15 juta. Jadi momentumnya momentum positif, Pak. Nggak momentum terbalik. Nah, banyak orang, generasi kaum-kaum orang miskin yang mereka takutkan cuma satu, takut kehilangan uang, Pak. Akhirnya ketika bayar premi sekali, 2 kali, takut rugi, takut rugi. Akhirnya apa? Momentumnya negatif, Pak. Ketika momentumnya negatif, presentasi pun sulit meyakinkan orang, karena dia gagal juga meyakinkan dirinya bahwa ini sekedar geser rekening. Bapak Ibu, yuk berpikirlah besar. Karena hasil yang besar adalah hasil dari keyakinan yang besar. Akhir dari wawasan yang besar. Teman-teman, bisnis ini sederhana sebetulnya. Dan kalau bicara tahunan, hanya 4,8 juta, Pak. Itu pun balik lagi 300 ribunya. Dan ini semua hanya geser rekening, bukan beli produk, Bapak Ibu. Perjuangkan, Pak. Karena Anda butuh alat bantu terkuat di bisnisnya adalah diri Anda sendiri, gitu. Meskipun Anda bawa flip chart, meskipun Anda prospek pakai laptop, tapi keyakinan Andanya bahwa bayar 400 ribu berat, takut rugi, gitu. Padahal udah jelas-jelas polisnya tertera 100% dikembalikan di akhir masa kontrak, gitu kan. Semoga teman-teman dengan materi hari ini jadi tajam ke lapangan, gitu. Jangan kalah dengan 400 ribu, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya dorong hari ini teman-teman memandang ini sebagai sebuah bisnis, agar teman-teman ya berubah, gitu. Karena keyakinan kita hari inilah, selama inilah yang membuat kondisi hidup kita masih seperti hari ini. Untuk hasil 2 miliar per bulan, butuh keyakinan yang baru, Bapak Ibu. Dan kebetulan CIP ngasih kendaraan bisnis yang luar biasa. Ibarat mobil kita 6.000 cc, Pak. Tapi kalau ngegasnya hanya berani di gigi satu, tetap aja melajunya 20 km per jam. Enggak 200 km per jam. Ya, ini komisi-komisi kita. Teman-teman pasti udah tahu. Cloning, Bapak Ibu. Cloning ini benar-benar jadi alat bantu luar biasa. Tapi
dari awal saya selalu memandang bahwa cloning ini anggap aja hadiah gitu. Ini sistem luar biasa teman-teman cloning, di mana cloning ini benar-benar membuat kita semua bakal sangat dibantu punya satu jalur yang besar dengan premi lanjutan yang dibayarkan oleh upline-upline kita. Ya, dan sekali lagi saya bakal ulas sedikit ke teman-teman bahwa di program ini ya cloning ini alurnya bisa membuat kita punya tim yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, ini alur cloning, teman-teman. Ya, kita akan buka ya. Oke, belum muncul ya gambarnya. Ya, oh nggak muncul ya. Nah, oke. Nah, teman-teman alur cloning seperti ini. Ya, misalkan Anda punya A, punya B. Ya, punya A, punya B. Ini Anda. Oke. Ya. Nah, yang akan di-cloning Bapak Ibu, premi kedua sampai premi 36. Ya, dengan bahasa komputer, premi 2 sampai premi 7 di jalur besar terdalam. Selalu disimpan terdalam. Jangan salah lagi Bapak Ibu, bukan di kiri dan kanan, bukan. Tapi besar terdalam. Premi ke-8 sampai premi 13 itu akan disimpan di kecil terdalam. Kemudian premi 14 sampai berapa? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti di besar terdalam. Kemudian premi 20 sampai premi 20, 21, 22, 23, 24, 25 di kecil terdalam. Aduh berantakannya tulisannya. Kemudian premi ke-26 sampai premi ke-26, 27, 28, 28, 30, 31 di besar terdalam lagi. Dan terakhir premi 31 sampai premi 36 di kecil terdalam. Seperti itu teman-teman. Nah, bahasa komputernya seperti itu. Jadi kalau misalkan di bulan pertama, di bulan kedua, Anda ini bayar premi kedua, berarti jatuhnya di sini, Pak. Premi kedua Anda. Sini. Ya. Seiring waktu, ya, tiba-tiba ini berkembang, teman-teman. Ya, tiba-tiba ini berkembang, kemudian ini berkembang, ya, kemudian ini berkembang, ini juga berkembang. Nah, teman-teman bisa lihat. Berarti premi ketiga Anda akan jatuh di mana? Ya, tambah satu lagi deh di sini satu. Ya, berarti premi ketiga Anda akan jatuh pindah ke B, Bapak Ibu. Di bulan kedua jatuh di A, tapi di bulan ketiga jatuh di B. Jatuhnya di sini. Premi ketiga Anda. Jadi pembayaran premi itu nggak mesti dalam 6 bulan selalu di kiri atau selalu di kanan. Nggak begitu, teman-teman. Pokoknya nggak lihat. Ketika bayar premi saat itu, premi keempat misalkan, bahasa komputernya apa? Besar terdalam. Berarti dilihat di bawah kita, di kiri dan di kanan, banyak mana titiknya? Oh, banyak di B, banyak di kanan. Oh, berarti disimpan di kanan. Udah gitu dilihat lagi. Mana yang terbawah? Oh, disimpan lah di paling bawah. Nanti premi kelima dilihat lagi. Atau premi ke-8 misalnya dilihat lagi. Bahasa komputernya apa? Kecil terdalam. Oh, dilihat yang kecil mana? Oh, A yang kecil. Oke, dilihat yang kecil. Ternyata yang kecil di A, dilihat lagi. Mana yang terdalam? Nah, ternyata udah berubah seperti ini misalkan, teman-teman. Nah, berarti jatuhnya di sini premi ke-8 Anda. Jadi si A dan si B ini bisa diseimbangkan dengan premi-premi apa yang teman-teman. Itulah cloning. Jadi cloning itu betul-betul akan sangat membantu kita yang benar-benar membangun bisnisnya dengan kedalaman yang sangat baik, Bapak Ibu. Ya, inilah premi. Cloning, sorry. Inilah cloning. Dan yang akan dijadikan apa namanya? Sebentar. Oke. Dan yang akan dijadikan cloning semua tim di bawah kita dari upline-upline adalah 3 tahun pembayaran premi. Dan itu dihitung untuk perhitungan-perhitungan reward. Dan cloning-cloning menjadi tabungan untuk pencairan pasangan dan level. Nah, untuk mempertajam ini sebetulnya kita sedang merancang dan saya pun sedikit ada gambaran Bapak Ibu. Saya ada beberapa ide, sorry. Ya, ada beberapa gambaran bahwa di program ini kita bisa bikin sebuah fokus strategi Bapak Ibu. Fokus strategi. Fokus strateginya seperti apa? Ya, saya buka lagi. Oke. Nah, fokus strateginya gini. Ketika Anda membantu membangun bisnis ini, ya,
Ini kita sedang merancang mungkin untuk ke support system ke depan. Ketika kita membangun fokus strategi, ini khusus untuk teman-teman yang membangun bisnis gitu ya, bukan penabung, Pak. Jadi kita ada gambaran gitu ya. Di program ini kita kalau lakukan yang namanya fokus strategi. Ya, ketika Anda presentasi orang, usahakan segera bantu tim kita punya 4 prospekan, Pak. Jadi fokus strategi ini Anda bayangkan, kalau fokus strategi Anda prospek 4 orang, ya, yang pertama kita pastikan setiap orang yang gabung bisa punya 3 di kiri dulu, Pak. Baru buka keempat di kanan. Jadi kalau semua tim kita fokus strateginya seperti ini, Anda bisa bayangkan, Pak. Semua orang, pokoknya ketika membangun bisnis ini, fokus dulu aja. Kiri 3, kanan 1. Jangan buka jalur kanan dulu sebelum kirim 3 di jalur utama. Jalur spillover upline. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah ini memastikan bahwa spillover atau cloningnya dari upline akan selalu turun di kaki kita. Nah, bayangkan ketika 3 orang ini, dia presentasi orang juga. Ini si A, ini B, ini C, misalkan. Yang A mensponsori 4 nih. Berarti disimpan juga di sini. Dia prospek 3 di kiri, baru dia buka di kanan. Begitu pula B. B juga 3 di kiri, baru dia buka di kanan. Begitu pula C. Terus ke bawah, baru dia buka keempat di. Ditambah ketika masing-masing bayar cloning, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dan kita pun sedang merancang gitu ya, gimana caranya supaya setiap orang itu syarat untuk membangun fokus strategi adalah presentasi simpen 3 di jalur utama di kiri dan 1 di kanan, plus bayar premi paling tidak 3 bulan. Kalau paling tidak 3 bulan, teman-teman, Anda bisa bayangkan cloning yang terjadi dari 4 orang ini, tambah 3, udah 12 ke bawah, Pak. Dan ini akan memastikan tim kita menjadi tim terdalam upline kita, Pak. Kalau tim kita menjadi tim terdalam upline kita, mau kita di jalur besar maupun di jalur kecil, kita akan selalu dapat cloningan dari upline. Nah, program ini belum kita jadikan program nasional ya Bapak Ibu. Ini saya launching aja di tim kita dulu nih. Kalau Anda benar-benar mau niat membangun tim nih, lakukan ini. Ini dasar teman-teman. Ya, Anda udah satu jalur besar nih misalkan. Nah, di jalur kecil lakukan itu. Ke prospekan baru Anda sampaikan, Pak, kita punya strategi fokus nih. Punya program fokus strategi. Bapak bangun bisnis ini, prospek 4 dengan cepat. Saya bantu presentasinya. Nanti kalau 4 ini join, satu-satu disimpan. 3 dulu di kiri, di jalur utama, 1 di kanan. Ini kita memastikan semua tim kita punya satu jalur besar, Bapak Ibu. Ya, ini fokus strategi yang mungkin nanti kita akan rancang jadi program semuanya gitu ya. Paling tidak di tim kita gitu, teman-teman. Ya, nah inilah cloning Bapak Ibu. Jadi di program ini, teman-teman, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, teman-teman. Kenapa? Karena cloning ini akan memastikan Anda semua menerima pasangan dan level dan aset-aset atau omset-omset yang besar gitu. Dan hari ini udah terbukti, udah proven nih, tanpa kita mengatur 3 kiri 1 kanan gitu ya. Hari ini banyak banget tim kita yang di kirinya udah 50, di kirinya udah 100, tinggal bangun kanannya. Apalagi disengaja dari awal dengan format fokus strategi, 3 dulu di kiri, 1 di kanan. Waduh, itu bakal powerful Bapak Ibu. Tanpa kita sengaja pun dengan cloning jadi tajam teman-teman, apalagi disengaja. Dan semua orang-orang baru akan sangat semangat dengan program ini. Ya, itu cloning. Dan cloning ini memastikan teman-teman mudah sekali untuk power line. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita duplikasikannya tahunan, hanya butuh 4 kiri dan kanan, Pak. Untuk power line. Kalau 6 bulanan, ya 9 kiri kanan. Kalau 3 bulanan, berarti berapa teman-teman kalau 3 bulanan? 18 ya? Kurang lebih. Ya balik lagi kepada kita, Bapak Ibu. Kita mau canangkan seperti apa. Dan power line ini menjadi sangat penting agar apa? Agar komisi kita besar, Pak. Karena kalau teman-teman cek, buat yang sudah nyampe power line, bonus pasangan ini kekejar, Pak, dengan bonus power line. Bonus level ini kekejar dengan bonus power line. Meskipun sebelah kita jadi, yang kanannya belum jalan, tetap kita terima bonus power line. Dan balik lagi, Pak, komisi itu mengalahkan ribuan training. Komisi itu mengalahkan dari ratusan motivator.
Jadi hari ini saya mengajak teman-teman yang percepatan, bicara bisnis, pasti bicara ingin cepat cuan, ingin cepat untung. Ya fast track Bapak Ibu. Kejar fast track Pak. Kalau Anda fast track, hanya butuh 4 kiri, 4 kanan. Udah, semuanya power line. Setelah power line, ya udah. Kebayang semua komisi-komisi kita terima, Pak. Dan bagaimana budaya momentum yang terbangun di tim Anda. Wah, antusias semangat. Kenapa? Karena dengan fast track, semua terima komisi. Dengan fast track, semua orang bakal bergairah, Pak. Dan ketika tim Anda fast track, semua orang memandang ini benar-benar pure bisnis, teman-teman. Orang-orang yang fast track nggak akan mikir, aduh gimana nanti kalau bulan kelima butuh dana, diambil bisa nggak? Nggak gitu mikirnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bayar 4,8 juta, total income yang udah dia terima 15 juta. Gitu. Yes, ya. Teman-teman, 10.000 itu kecil kelihatannya, tapi kalau udah terbentuk fast track, waduh, luar biasa. Udah terbentuk tim, itu luar biasa. Kejar power line Bapak Ibu. Tanpa goal, tanpa target, berat Anda membangun momentum bisnis. Ini balik lagi kepada kita. Kita punya kendaraan 6.000 cc ibaratnya, si CIP ini Bapak Ibu. Tapi kalau kita naik mobil dan nggak ada tujuan, ya seperti saya sama istri saya. Hari Minggu naik mobil, nyampe di mobil, jalan ke luar rumah, pas di jalan nanya, saya bilang ke istri saya, kemana ya Bu ya? Ya kemana aja lah, bebas lah, keliling-keliling kota. Akhirnya yang dilakukan apa? Ya keliling kota. Berarti gaspol lah? Ya nggak gaspol, karena cuma keliling kota. Tapi beda ketika saya bilang ke istri saya, Boy, hari Jumat saya udah ditunggu nih sama Pak Kus jam 10 di Dramaga misalkan, di Bogor. Ya langsung jam 6, jam habis sholat subuh, langsung siap-siap, jam 6, jalan langsung gaspol. Karena punya tujuan. Nah, buat teman-teman Bapak Ibu yang hari ini ingin timnya bergerak dengan masif, dengan momentum yang dahsyat, pastikan tim Anda punya tujuan di program ini. Nah, gimana caranya supaya tim kita punya tujuan? Follow up, Bapak Ibu. Datangin ke rumahnya, sampaikan, Pak, alhamdulillah nih Bapak udah berada di program kita, dan kita punya tangga pertama power line, Pak. Langsung diarahkan begitu, teman-teman. Dan power line ini bisa sangat mudah kita capai, Pak. Karena dengan power line ini cukup Bapak punya 4 kiri kanan yang tahunan, atau 9 kiri kanan yang 6 bulanan, atau 50 kiri kanan yang bulanan, Pak. Kira-kira lebih gampang mana, Pak? Ngumpulin 50 orang bulanan, atau lebih gampang ngumpulin 4 orang yang tahunan? Orang bakal langsung bilang, wah gampangan ngumpulin 4 orang yang tahunan dong, Pak Andri. Oke Pak, kalau gitu bikin daftar nama, seminggu ini kita fokus yuk Pak, cari orang-orang yang benar-benar bisa kita arahkan secara bisnis. Langsung orang terinspirasi, oke lah Pak, saya punya target 1 minggu ini saya power line. Di otak dia cuma satu, 4 orang nabung fast track tahunan. Anda temani Pak. Dan pastikan tim kita punya goal teman-teman. Tanpa goal, seperti saya naik mobil sama istri saya, ya keliling kota. Enjoy gitu, santai, nggak kemana-mana. Nah yang ditakutkan ketika tanpa goal, tanpa tujuan, akhirnya kita nggak terima komisi, akhirnya tim semua di bawah kita prospeknya seminggu sekali, padahal tahu income-nya harian, tapi prospeknya sebulan sekali, akhirnya nggak terima komisi, akhirnya semangatnya turun, dan tiba-tiba ada penawaran BO-BO yang nggak jelas, tertarik Bapak Ibu. Cukup bayar 10 juta, setiap hari dapat 2%. Itu tertarik Pak, padahal itu uang dia sendiri yang dibayarkan. Teman-teman yuk, jaga tim kita, rangkul tim kita. Dengan cara apa? Pastikan mereka menyadari kita berada di bisnis yang luar biasa. Powerline Bapak Ibu. Dan ketika kita bisa bantu tim di bawah kita powerline sama-sama mencapai powerline, Anda tiap nasabah masuk dikasihnya 20.000 teman-teman. Menyenangkan sekali. Ketika ada satu tim di bawahnya Bu Reni bergabung, bagi saya langsung 20.000 bonus powerline. Kalau 1, kalau 5, ya kali 5. Itu power line-nya aja, belum pasangannya, belum levelnya. Ada satu orang gabung di bawah Bu Risa, saya langsung terima 20.000 power line club, Bapak Ibu. Jadi ada 2 bonus, bonus power line 10.000, bonus power line club 10.000, jadi 20.000. Dan bayangkan ketika Anda punya 10 kiri, 10 kanan yang punya goal ngejar power line, akan dengan percepatan yang luar biasa. Komisi itu dengan mudahnya, teman-teman. Dan kita semua udah tahu, kalau per hari 5 premi, 5 pasang premi aja per hari. Income kita udah di atas 10 juta kan gitu. Ya, ini Powerline Club. Mungkin udah clear kalau secara materinya teman-teman. Tapi pandanglah tangga pertama Powerline dan Powerline Club itu benar-benar jadi momentum kita membangun bisnis ini. Teman-teman datangi prospekan Anda. Karena ketika saya punya nasabah di bawah saya, bagi saya punya anak, Pak. Dan ketika saya punya anak, saya berkewajiban memastikan anak saya sukses.
Gitu loh. Follow up, Bapak Ibu. Bina hubungan baik, follow up. Ya. Dan semua hasil kerja Aman Powerline itu akan mendorong teman-teman dengan mudahnya mencapai reward berulang. Maka saya bilang ke Bu Risa ngejar Powerline 50 kiri kanan itu sebetulnya sekaligus kita menyiapkan leader-leader terbaik kita. Fondasi awal kita. Kalau bisa kita 50 kiri kanan itu menemukan paling tidak ada 10 kiri kanan leader yang terbaik. Kalau bisa 50 orang luar biasa. Nah, kalau kita udah punya 50 kiri kanan orang-orang terbaik, nyampe reward berulang itu gampang sekali, teman-teman. Jadi gimana caranya supaya Bapak Ibu mencapai reward berulang? Gimana caranya? Oke, saya ganti warnanya dulu. Gimana caranya supaya kita mencapai posisi reward berulang? Gampang, teman-teman. Pastikan di jalur kiri Anda ada orang yang punya goal power line. Kalau ada di kiri yang target satu power line, di kanan ada satu orang yang target power line, berarti Anda dipastikan kalau bulan ini mereka nyampe power line di kiri dan kanan, dipastikan bulan ini Anda reward berulang, Pak. Sesederhana itu, teman-teman. Dan kita dapat 2,5 juta. Ini kita tanpa ngitung cloningan dari upline ya. Jadi bagi saya gampang sekali untuk jadi reward berulang. Caranya gimana? Di kiri dan kanan ada berapa leader nih? Ada 5 leader misalkan. Ya udah, 5 leader ini saya follow up, pastikan, yuk Pak, saya bantu seperti apa supaya Bapak jadi power line di bulan ini. Kalau 5 kiri 5 kanan ngejar power line, Pak, berarti saya lagi nyiapin yang terima reward prestasi, Bapak Ibu. Jadi reward prestasi ini adalah 5-12 kiri kanan adalah Anda punya 5 orang yang power line, Pak. Di kiri dan kanan. Bahasanya gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan ingin lebaran ini dapat reward prestasi pertama 10 juta, gampang Bapak Ibu. Besok keluar rumah, temui leader di kiri dan di kanan. Kalau di kiri dan di kanan ada 5 orang yang siap dengan kita ngejar power line pas masa Ramadan, ya udah, pas lebaran Anda pasti terima 10 juta Bapak Ibu. Fokuslah bekerja dengan orang yang punya target, teman-teman. Jadi nggak dipikir misalnya, aduh harus 512 premi ya, langsung dipikir oleh Anda sendiri. Jangan, Pak. Berat. Saya pun nggak sanggup. Tapi kita urai. 5-12 kiri kanan kita urai. Oh, berarti kita butuh 5 orang di kiri, 5 orang di kanan yang ngejar power line. Follow up. Sampaikan, Pak, saya akan bantu Bapak power line nih. Saya punya goal reward prestasi di lebaran ini. Bapak punya goal nggak lebaran ini? Targetnya apa? Bisa dia bilang, Pak, saya nggak mau lebaran ini power line. Saya maunya lebaran ini reward berulang. Wah, lebih dahsyat lagi, teman-teman. Kalau ada 5 orang yang reward berulang, berarti masing-masing akan nyumbang 200 premi, Bapak Ibu. Kali 5, berarti 1000 kiri kanan, Pak. Sesederhana itu. Maka saya nggak heran, Bapak Ibu semua bakal nyampe 16.000 kiri kanan. Kenapa? Karena di bawahnya udah ketemu orang-orang luar biasa gitu. Tinggal gimana caranya kita termotivasi nggak mencapai itu. Teman-teman, lebaran kurang lebih ya sebulan setengahan lagi ya. Dan itu sangat memungkinkan mencetak satu power line, Pak. Ya, buat Anda, tim Anda hari ini, ada yang di kirinya udah 60, ada yang 100. Di kanannya udah 30. Aduh, gampang banget, Bapak Ibu. Datangi mereka, ajak bicara, yuk ngejar power line. Untuk 2000 kiri kanan, berarti berapa butuh power line, Bapak Ibu? Hanya butuh 20 orang power line. Kiri kanan. Ya kan? Jadi kalau teman-teman di kiri kanan ada 60, ada 100, aduh itu luar biasa, teman-teman. Untuk 8.200 berarti butuh berapa power line, Bapak Ibu? Di kiri kanan yang punya goal. Hanya butuh 82 kiri kanan. Hanya butuh 82 orang kiri kanan yang punya goal jadi power line. Jadi ketika target Anda breakdown, ketika target Anda bagikan ke semua tim Anda yang sama-sama ingin berhasil, teman-teman, ini jadi sederhana. Dan semua reward untuk dapat 1,1 miliar, Bapak Ibu hanya butuh 163 orang yang ngejar power line. Simple, teman-teman. Jadi mega proyek itu, contoh misalkan, saya punya teman di yang bikin jalan tol apa namanya? Dinas apa ya? Bukan perhubungan. Apa sih namanya? Aduh, kok lupa ya. Nah, jalan tol dari Jakarta ke Bandung, Pak, Cipularang itu dibagi menjadi
kalau nggak salah 12 kontraktor, Pak. Jadi nggak dibuat oleh satu kontraktor gitu. Jadi dipecah. Satu kontraktor berapa kilo, masing-masing dibagi apakah 100 kilo, 10 kilo masing-masing misalnya bikinnya kayak gitu, Pak. Nah, mega proyek kita 16.000 kiri kanan, nggak usah kita yang pikirkan, kerjakan sendiri, Pak. Enggak, Pak. Tapi bagikan nih, gimana caranya? Power line. Jadi kita bisa 512 berubah jadi 2048 kiri kanan kalau muncul target-target power line baru. Ada orang-orang baru yang punya goal power line. Dan untuk jadi power line, Bapak Ibu bisa 1 minggu. Apalagi kita bicara fast track. Makanya saya selalu bilang, ketika saya ketemu penabung, saya bilang, Bu, kalau mau nabung boleh bulanan, boleh 3 bulanan, boleh 6 bulanan, boleh tahunan, gimana baiknya. Nah, kemarin ada Bu Sarah tuh namanya, dia bilang, Pak Andri, ini adik saya inginnya langsung 5 tahun, boleh nggak? Oh ya boleh. Tapi kalau saya ketemu orang-orang yang benar-benar memandang ini bisnis, saya bilang, Pak, sebetulnya ini duplikasinya bisa bulanan. Tapi kalau bicara bisnis kan bicara cuannya ingin kencang. Kalau bicara cuan ingin kencang, ya paling tidak masuk ke fast track, Pak. Nah, fase bisa 6 bulanan atau tahunan. Bapak tinggal balikin aja duplikasinya nanti mau seperti apa. Kalau Bapak ingin kencang banget ya duplikasi tahunan. Kita sampaikan ke dia gitu. Demi bisnis Bapak mau cepat atau enggak. Kalau mau setengah cepat ya 6 bulanan. Kalau mau duplikasi yang bulanan ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya teman-teman, yuk pandang bahwa reward prestasi ini angka yang sangat gampang Bapak Ibu. Hanya butuh 163 kiri kanan tim kita yang berani punya target power line. Ya buat Bu Risa misalkan udah punya 100 kiri kanan ibaratnya sesuai pencapaian gitu ya. Berarti kan tinggal sedikit lagi tuh. Tinggal temukan dari 100 kiri kanan itu berapa banyak yang berani punya target power line. Yang benar-benar ingin mengubah hidupnya. Yang benar-benar udah ketemu 95% why-nya. Teman-teman ini bisnis luar biasa. Duplikasi 2 bulanan, nabung rutin, 1 tahun nyampe Pak. Yuk, saatnya kita jaga aset paling berharga di dalam diri kita, yaitu waktu Pak. Buat saya pribadi hari ini, kenapa saya putus kontrak, Pak? Pekerjaan saya di luar pulau, karena saya pikir disinilah takdir saya berubah. Karena saya nggak mau buang waktu lagi, teman-teman. Saya udah bikin training puluhan tahun, Pak. Saya udah bikin bisnis konvensional puluhan tahun. Dan nggak ada yang menghantarkan saya kepada hasil yang luar biasa. Dan nggak ada yang memberikan potensi sedahsyat ini dengan modal sekecil ini. Kalaupun bicara fast track tahunan, 4,8 juta itu untuk bicara bisnis, Pak. Itu modal bisnis luar biasa, kecil sekali, Pak. Jualan ayam goreng aja rodanya 5 juta, Bapak Ibu. Ini 4,8 juta, dan itu hanya geser rekening, Pak. Dan pencapaian hasilnya 1 tahun, teman-teman. Makanya saya selalu bercanda, 1 tahun itu uban kita belum bertambah, teman-teman. Ayo miliki goal, Bapak Ibu. Yakini bahwa kendaraan bisnis ini bisa digaspol dengan kencang. Nah, di bisnis ini kalau kita kencang sendirian, kayak orang gila, Pak. Berarti tugas kita apa? Follow up. Makanya saya selalu bilang di bisnis ini kita harus membangun budaya bisnis yang sehat, di mana kita harus membangun edifikasi antara upline dengan downline, harus terjadi konsultasi yang baik. Makanya penting banget edifikasi upline downline, saling saling konsultasi, saling bicara, saling memaafkan itu penting. Karena banyak tim-tim kita yang karena bisnis-bisnis sebelumnya ada beberapa gesekan-gesekan. Nah, ketika masuk ke program CIP ini harus saling memaafkan. Kenapa? Karena kalau nggak saling memaafkan, nggak akan terjadi konsultasi yang baik. Kalau tidak terjadi konsultasi, nggak akan ada perencanaan-perencanaan seperti ini. Nah, bagi saya, semua frontline saya ajak ngobrol. Yuk, punya goal nggak power line nih? Ketika semua udah punya goal power line, misalkan di kiri ada 5 orang, di kanan ada 5 orang yang siap punya target poweran, ya udah langsung kita bikin rencana kerja. Pak, oke, Senin sampai Sabtu kita bikin pertemuan dimanapun, one on one. Saya bantu Bapak one on one. Tapi hari Minggu kita semua ngumpul, misalkan di Pajajaran, kayak gitu. Tonggak bisnisnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi semuanya bergerak karena sebuah target. Dan target ini bukan target upline, tapi target mereka yang dibantu oleh upline-upline. Jadi Bapak Ibu, pandanglah 1 tahun mencapai real prestasi itu sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Anda hanya butuh 163 kiri dan kanan yang punya goal target power line. Nanti saya hari ini baru punya 50 kiri, 50 kanan. Dan semuanya mau punya target power line. Oh, luar biasa. 50 kali 100. Itu jadi 5.000, Bapak Ibu.
Berarti dipastikan Anda bakal punya 5.000 kiri, 5.000 kanan. Kalau fast track, waduh, kali 12 Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi follow up Bapak Ibu. Prospek Anda harus di follow up untuk memutuskan bergabung. Tim Anda harus di follow up untuk memutuskan berani punya target di program ini. Ya, ini reward prestasi kita. Teman-teman dekat sekali. Semua yang hadir di Zoom meeting ini dekat sekali untuk jadi miliarder Bapak Ibu. 13 orang yang hari ini ada di ruangan webinar ini, 2026 pasti punya penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta Bapak Ibu. Segera ke Wuling, nyoba mobil Wuling EV-nya gitu ya. Itu mobil kayak kecil padahal besar Bapak Ibu. Serius. Ngecas sekali bisa 300 kilo Pak. Udah layak 13 teman-teman yang hari ini punya percepatan, Anda harus punya mobil Wuling ini segera. Saya bukan sales Wuling ya. 1 tahun, Amin, gak lama. amin. Amin, amin. Yuk follow up Bapak Ibu. Dengan kita membuka hati untuk memfollow up tim di bawah kita lagi menyiapkan kita dan mereka berhasil di program ini. Ini mahakarya Bapak Ibu. Nggak ada shortcut atau jalan pintas yang lebih keren dibanding CIP ini. Yuk mulai fokus kita, tenaga kita habiskan di sini Bapak Ibu. Jangan buang waktu lagi, 20 tahun saya udah buang waktu Pak. Di bisnis konvensional saya. Ya teman-teman, mumpung ada opportunity sehebat ini. Gitu ya. Nah tadi, memang banyak orang bilang, Pak Andri cukup ngajak 2 aja selesai ya di program ini. Betul sih Pak, duplikasi 2 cukup. Tapi saya ngerasa bahwa kalau bisa ngajak 10, kenapa nggak 10 gitu. Kalau kita berpikir bahwa ini program kan sangat penting buat keluarga banyak orang di luar sana gitu Pak. Ini hal yang baik banget. Ya kenapa nggak sebanyak mungkin aja orang kita ajak. Karena banyak keluarga-keluarga di luar yang butuh income tambahan. Butuh proteksi. Jangan nggak mau susah gitu maksudnya Bapak Ibu. Banyak orang di bisnis ini ingin 2 miliar per bulan, tapi mental nggak mau susah. Oh, cuma ngajak 2, oke lah, cuma ngajak 2, saya ngajak 2 aja. Pas ngajak 2, tiba-tiba yang 2 nggak jalan, langsung bilang, Pak Andri katanya cuma ngajak 2. Nah, itu mental-mental gagal begitu, Bapak Ibu. Bung Hese, padahal yang akan kita kejar sesuatu yang luar biasa. Padahal dia puluhan tahun kerja di perusahaan atau bekerja di tempat dia bekerja, gajinya cuma 5 juta. Dia udah buang waktu puluhan tahun, Bapak Ibu. Sama seperti saya dulu gitu. Di program ini sampaikan aja yang terbaik buat banyak orang. Sebanyak mungkin aja, Pak. Tiap hari sampaikan. Dan kabar baiknya program kita adalah program keuangan. Ini yang saya suka. Semua lapisan masyarakat bisa kita ajak, Bapak Ibu. Beda zaman saya dulu di TNC, Pak. Karena produknya kesehatan, yang saya kejar adalah orang-orang yang mungkin usianya udah usia-usia menjelang sakit gitu. Tapi karena kita bicara keuangan, mau ke anak muda masuk, ke dewasa masuk, ke orang tua masuk, ke yang nggak punya pekerjaan masuk Bapak Ibu karena kita ngasih instrumen bisnis. Jadi program kita tuh bisa masuk ke semua lini Pak. Jadi benar-benar program kita tuh bisa kita keluar rumah langsung ke tetangga kiri, langsung ke tetangga kanan, langsung ke tetangga depan. Bisa Pak, karena semua orang bicara keuangan. Semua orang punya rekening bank. Kita tinggal bilang, yuk geser rekening yuk. Teman-teman nih, dengan duplikasi 2 aja secara konsep akan nyampe Pak. Apalagi kita lakukan dengan cara konsep yang tadi. Dengan fast track, dengan mengajak sebanyak mungkin orang. Oh, dengan duplikasi 2 juga nyampe, Bapak Ibu. Tapi memang harus diperjuangkan, karena kita ini bicara angka besar, Bapak Ibu. Tuhan itu ngelihat kok perjuangan kita. Aduh, itu Pak Rian udah luar biasa bekerjanya misalkan. Aduh, itu Pak Andri udah luar biasa semangatnya kan gitu ya. Aduh, itu Bu Yusma udah sabar banget ngadapin timnya nih untuk ngumpul lagi, untuk presentasi lagi. Biarkan, memang itu yang kita lakukan. Yuk follow up Bapak Ibu. Pastikan yang gila bukan hanya kita, tapi semua tim kita gila Bapak Ibu. Dengan follow up. Pekerjaan yang saya lakukan puluhan tahun membuat saya hanya sampai batas ini Bapak Ibu. Kalau saya tetap lakukan lagi, ya saya tetap aja seperti batas ini gitu loh. Makanya saya butuh perubahan. Nah ketika CIP muncul, bagi saya ini perubahan luar biasa. Saya harus merubah semuanya. Saya berani Pak. Karena tidak ada risikonya gitu. Nah, dan ketika fast track dilakukan Bapak Ibu, sekedar untuk reward prestasi pertama hanya butuh 42 kiri kanan yang fast track. Dan semua reward ini bisa kita terima kalau cukup 1.365 pasang premi saja.
sorry, 1.365 orang yang fast track yang 12 tahun. 12 bulan. Teman-teman, yuk dari sekian banyak